Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai cakupan vaksinasi dan target vaksinasi di Maret di tahun 2022 mendatang. Kita akan berdiskusi kembali bersama Bu Nadia. Bu Nadia masih bersama kami? Ya, masih Mas Andre. Terima kasih. Baik, Bu Nadia, ini mungkin pemerintah seperti dilematis jadinya antara memilih memenuhi cakupan vaksinasi dan juga penyediaan booster. Karena mengingat vaksinasi ini efikasinya menurun setelah 6 bulan diberikan kepada masyarakat luas. Lalu mengingat sekarang juga banyak varian-varian yang muncul dan Omikron juga terdeteksi di Indonesia, mana dulu yang harus diprioritaskan, Bu Nadia? Apakah boosternya terlebih dulu atau capaian vaksinasinya dulu yang 100%, kemudian baru diberikan booster kepada masyarakat, Bu Nadia? Iya, jadi pertama pemerintah itu awalnya pertimbangan untuk pemberian tambahan dosis ketiga itu akan dilakukan setelah kita mencapai 100% cakupan vaksinasi kepada seluruh sasaran kita yang 208 juta. Jadi melihat memang data-data kan sejak 6 bulan setelah pasca penyuntikan dosis kedua itu terjadi penurunan efikasi daripada vaksin tersebut secara alamiah. Tapi kemudian kita melihat juga adanya varian-varian baru termasuk varian Omikron yang tadi Mas Andre sebutkan ya, bahwa dikatakan varian Omikron ini dapat menurunkan efikasi dari vaksin dan dapat mengelabui sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu dalam rangka untuk kita bisa mengendalikan pandemi ini untuk kemudian kita bisa segera masuk ke fase endemi, ini yang kemudian dipertimbangkan untuk melakukan percepatan vaksinasi pada bulan Januari. Jadi memang ini merupakan tantangan ya, karena di sisi lain vaksin yang ada saat ini adalah vaksin yang disecure untuk memenuhi kebutuhan 208 juta dosis untuk seluruh 2 kali penyuntikan. Nah, kita punya tambahan ini. Satu adalah anak pada rentang usia 6-11 tahun, karena akan diperlukan 58-59 juta dosis. Nah, ditambah dengan rencana untuk pemberian booster ya, yang artinya ini merupakan salah satu juga yang harus kita penuhi kebutuhan vaksinnya. Sehingga kemudian pemerintah membuat skenario yang pertama adalah kita akan melakukan vaksinasi tambahan dosis ketiga. Ini difokuskan atau diprioritaskan dulu kepada lansia maupun nanti pada kelompok-kelompok yang membutuhkan proteksi khusus. Artinya seperti tadi orang-orang yang punya kelainan imunitas atau penyakit-penyakit imunokompromis ya. Nah, yang jelas bahwa lansia karena memang mereka yang paling rentan, paling tinggi angka kejadian kematian dan sakit parahnya, maka vaksinasinya akan disediakan oleh pemerintah. Sementara untuk yang kelompok lainnya tentunya karena keterbatasan vaksin ini diharapkan bisa mengakses melalui skema mandiri. Dan kita tahu setidaknya sudah ada 11 jenis vaksin ya yang sudah terregistrasi di Badan POM yang bisa nanti memenuhi kebutuhan untuk non-lansia maupun masyarakat lain yang akan memiliki vaksinasi booster ketiga tersebut. Baik. Sebetulnya apa yang menyebabkan vaksin tersebut bisa menurun efikasinya? Dan ketika sudah diberikan booster, tentu kemungkinan 6 bulan setelahnya efikasi tersebut juga menurun. Lalu apakah booster itu akan terus diberikan setiap 6 bulan, kemudian 6 bulan lagi diberikan, atau seperti apa mekanismenya, Bu Nadia? Iya, kalau kita melihat belajar ya, karena memang kan masih banyak hal yang perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terhadap vaksin COVID-19 ini sendiri ya. Artinya kalau kita melihat vaksinasi yang tentunya digunakan untuk melawan sebuah virus ya, contohnya adalah vaksinasi yang influenza yang kita lakukan, itu vaksinasi influenza itu harus dilakukan setiap tahun. Artinya satu, karena jenis varian daripada virus influenza itu berbeda. Yang kedua adalah memang efikasi daripada vaksin influenza itu sendiri hanya bertahan selama 12 bulan dengan 1 kali penyuntikan ya. Nah, ini vaksin COVID-19 yang sudah pasti kan kita sudah lihat bahwa dia memberikan efikasi sampai dengan lebih dari 90% itu pada penyuntikan 2 kali. Dan dalam 6 bulan
efikasi itu akan turun karena antibodi itu akan turun sendiri. Tetapi kita tahu ada sistem kekebalan tubuh lain yang kita sebut sebagai sel ataupun imunitas seluler ya, yang terus memiliki memori sebenarnya terhadap antigen virus COVID-19. Nah, tapi tentunya karena dia turun efikasinya, titer antibodinya, maka kemudian tetap dibutuhkan vaksinasi tambahan 1 kali. Dan dalam uji klinis, vaksinasi tambahan 1 kali itu membooster ya, meningkatkan titer antibodi kembali pada level lebih dari 90% tadi. Nah, apakah nanti dari setelah booster ini, kapan lagi kita harus mendapatkan vaksinasi? Apakah vaksinasi dosis keempat, ataukah artinya pengulangan vaksinasi dari dosis pertama dan kedua? Ini yang sedang dikaji oleh banyak scientific tentunya ya, seperti itu. Baik, jadi sedang masa pengkajian ulang lagi ya, apakah harus diberikan kembali vaksin setelah menerima booster? Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin masyarakat juga banyak yang ingin mengetahui, setelah masyarakat menerima 2 kali dosis vaksin, kapan kira-kira dosis ketiga atau booster diterima oleh masyarakat luas? Karena ini menjadi perhatian publik juga, banyak yang menginginkan booster namun tidak bisa karena pekerjaan mereka bukan di garda-garda terdepan, Bu Nadia. Ya, jadi rencananya Januari itu kita akan mematangkan ya mekanisme tentang aturan teknis pemberian vaksinasi tambahan dosis ketiga ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri kan memiliki beberapa jenis vaksin ya, artinya yang platformnya itu ataupun jenis merek vaksinnya kan berbeda-beda, dan kemudian pembuatan vaksinnya itu juga berbeda-beda. Ada dari yang virus dimatikan, ada yang mRNA, ada yang menumpang pada virus lain atau viral vektor, ada juga yang merupakan adenovirus. Jadi ini yang perlu nanti dilihat bagaimana pertama misalnya berapa bulan setelah dosis kedua yang bersangkutan bisa mendapatkan vaksin tambahan dosis ketiga. Kemudian kalau kemudian mendapatkan jenis vaksin Sinovac, vaksin ketiganya itu apakah boleh Sinovac ataukah boleh jenis vaksin lainnya. Nah, jenis vaksin lainnya itu apakah jenis yang mana, itu yang sedang kita kaji bersama dengan ITAGI dan para ahli tentunya. Nah, kami berharap bahwa masyarakat untuk bersabar ya menunggu teknisnya ini kita finalisasi, dan yang juga kita harus pastikan adalah nanti karena ini akan ada 2 skema ya, skema mandiri dan skema yang melalui program pemerintah khususnya kepada lansia. Nah, kita juga harus memastikan nanti distributor ataupun pemasok vaksin ini juga sudah menyediakan vaksin sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita akan memberikan akses untuk vaksinasi booster ketiga ini. Jadi kami berharap mungkin masyarakat untuk bersabar, Januari ini akan kita matangkan, ya mungkin Februari atau Maret baru kita akan mulai vaksinasi booster ini. Tapi yang paling penting sekarang, Mas Andrew, adalah bagaimana kita memastikan vaksinasi dosis 1, dosis 2 secara lengkap ini segera tercapai. Baik, kita harapkan laju dari vaksinasi bisa terus berjalan, bisa semakin masif, sehingga herd immunity atau kekebalan komunal bisa segera tercipta dan kita bisa bersama-sama menekan laju dari COVID-19. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.